Evidence-based practice. Evidence adalah bukti ilmiah, sedangkan praktik adalah segala bentuk pelayanan atau asuhan yang diberikan kepada klien. Good practice adalah pelayanan yang berkualitas. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka segala bentuk asuhan harus efektif dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Kemudian ada pun manfaat dari EPB. Yang pertama itu adalah satu, menjadi jembatan antara penelitian dan praktik. Kemudian yang kedua, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Tiga, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Kemudian yang keempat, mengeliminasi budaya praktik which is not evidence based, di mana di sini maksudnya adalah mengakhiri budaya dengan menerapkan praktek-praktek yang berdasarkan bukti ilmiah atau evidence based. Kemudian ada pun syarat penggunaan dari EPB. Yang pertama yaitu komponen kompeten dan dalam pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, bisa mengkaji sensitif dan mampu mengidentifikasi kebutuhan klien. Di sini apakah kebutuhan klien sudah terpenuhi dengan SOP. Kemudian yang ketiga, empati terhadap kebutuhan wanita meskipun tidak tersampaikan secara verbal. Dimana yaitu jika kebutuhan fisik mudah untuk dikaji namun berbeda dengan kebutuhan psikologi, maka harus dikaji dengan melakukan pendekatan. Kemudian yang keempat, komunikasi yang efektif untuk mampu mendayagunakan wanita dalam perawatannya. Kemudian yang kelima, mampu melakukan refleksi terhadap asuhan yang diberikan. Kemudian mampu mengembangkan asuhan. Selanjutnya, bertanya dan terbuka untuk menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, prinsip belajar seumur hidup. Di sini adalah mau mencari informasi seumur hidup karena pelayanan yang dilakukan adalah seumur hidup. Kemudian yang kesembilan, prinsip berusaha memperoleh informasi update secara berkesinambungan dan konsisten, sadar terhadap pentingnya penelitian. Kemudian ada pun langkah yang ke-0 yaitu menemukan semangat. Di sini yang pertama yaitu mengajak menanyakan kembali rutinitas praktik perawatan yang dilakukan. Kemudian memasukkan EPB dalam visi, misi, dan promosi. Kemudian yang ketiga, terdapat mentor dan nakes yang mempunyai kemampuan dalam EPB, yaitu mentor yang dapat mengajari, membaca, dan menilai hasil dari penelitian. Kemudian yang keempat, infrastruktur untuk mengembangkan EPB, yaitu yang dimaksud adalah adanya laptop yang tidak terbatas dan dapat mengakses internet. Kemudian yang kelima, dukungan administrasi dan leadership. Administrasi di sini harus lengkap agar SOP tidak berubah, dan leadership juga harus dapat membimbing untuk memberikan semangat. Kemudian yang keenam yaitu mengidentifikasi individu atau kelompok yang konsisten. Kemudian langkah yang pertama atau ASK atau memformulasikan pertanyaan secara tepat dengan format PICOT atau PICOT, di mana P adalah patient atau pasien dan atau masalah. Kemudian I adalah intervensi atau perawatan, pemeriksaan, teks diagnosis atau faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis. Kemudian C adalah confession. Di sini adalah mencari jawaban atau membandingkan dua perlakuan atau antara perlakuan dan tanpa perlakuan. Kemudian O adalah outcomes, di mana ini adalah hasil yang diharapkan. Kemudian T atau time framer adalah batas waktu. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari dan mengumpulkan bukti-buktinya, di mana kata kunci yang dapat dilakukan yaitu dengan searching di jurnal, yaitu dengan kata-kata dalam PICOT atau kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Nah, sebagai contoh itu adalah PubMed, Ovid Medline, dan National Guideline Clearing House dan lain-lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan critical apresiasi. Di sini adalah berpikir kritis terhadap bukti-bukti. Pertanyaan utama dalam critical apresiasi adalah seperti bagaimana kualitas peneliti, apakah hasil dari penelitian tersebut valid, apakah metode dari penelitian yang baik, apakah hasil dari penelitian tersebut reliable, atau apakah hasil dari penelitian tersebut dapat membantu dan dapat melakukan perawatan untuk pasien, dan apakah keuntungannya atau risiko yang terjadi, dan apakah dapat juga diimplementasikan kepada pasien. Itulah beberapa langkah yaitu melakukan critical apresiasi. Kemudian yang keempat yaitu mengintegrasikan bukti-bukti, di mana di sini mengintegrasikannya itu dengan cara diskusi hasil dari penelitian kepada pasien, yaitu jika kualitas evidence base bagus dan intervensi sangat memberikan manfaat, akan tetapi tidak ada hasil diskusi dengan pasien menghasilkan suatu alasan yang maka intervensi tersebut tidak dapat dilakukan. Namun jika klien menyetujui, maka dapat melanjutkan ke langkah yang kelima, yaitu mengevaluasi outcome, yaitu menilai apakah perubahan yang terjadi saat mengimplementasikan hasil EPB di klinik sesuai dengan apa yang tertulis dalam artikel. Kemudian yang keenam yaitu menyebarluaskan hasil EPB, di mana yaitu dapat melalui oral presentasi, panel presentasi, dan poster presentasi dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.